Salam. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita masih dikategorikan orang-orang yang tetap tinggal setia. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia sampai kesudahannya, dia yang akan selamat. Haleluya, itulah yang harus menjadi pegangan bagi kita untuk kita tetap tinggal mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Mazmur 24 ayat 1 dengan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama dengan bentuk kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan gayab dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di ayat 1 dan 2, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Artinya semua yang ada di seluruh bumi ini adalah ciptaan sekaligus empunya atau miliknya Tuhan, termasuk saudara dan saya. Adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang segambar dengan Dia. Ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah saudara dan saya. Jadi saudara harus mempunyai hati untuk mengasihi pencipta kita. Karena Tuhanlah yang menciptakan saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya, tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saat siang hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang mempunyai. Saudara dan saya Dia juga yang mempunyai. Jadi jangan saudara berpikir bahwa hidup saudara itu adalah hidup saudara sendiri, bahwa tubuh saudara ini adalah milik saudara sendiri. Itu salah. Kita ini 100% adalah milik Tuhan. Seharusnya sebagai konten kita, manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus menghargai pencipta kita. Kita harus menghargai Tuhan, di mana kita boleh hidup berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak manusia ingin membawa dirinya kepada jalannya sendiri. Banyak manusia berjalan menurut kemauannya sendiri, tidak mengingat lagi bahwa dirinya sebenarnya bukan miliknya sendiri, tetapi 100% adalah milik Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, seharusnya hidup kita juga di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penggembala
supaya Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Tetapi banyak manusia justru mengabaikan kodratnya sebagai ciptaan Tuhan. Maka dia membawa hidupnya ke jalan yang salah. Tuhan merancangkan masa depan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Rancangan Tuhan adalah rancangan kelimpahan. Rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi rancangan itu tidak akan pernah terjadi. Rancangan itu tidak akan pernah berlaku apabila saudara tidak hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudaraku, banyak orang merancangkan masa depannya seperti apa. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa masa depan saudara itu tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan, masa depan kita bukan di tangan saudara. Bisa saja besok kita mengalami sakit sehingga kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Bagaimana dengan masa depan kita? Tetapi kalau Tuhan yang mengatur sedemikian rupa, sedemikian indahnya apabila kita hidup di dalam ruang lingkup kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak manusia menghancurkan masa depannya sendiri. Mungkin saudara berkata, masa ada manusia yang menghancurkan masa depannya sendiri? Jelas ada. Kalau manusia itu tidak mau bergantung dan tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia sedang menghancurkan masa depannya. Makanya orang yang berjalan semuanya sendiri itu, kita lihat apa masa depan yang mereka miliki. Tetapi apabila saudara dan saya ini merasa bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, saudara harus tahu persis bahwa saudara dan saya ini adalah milik Tuhan. Yang hidup kita juga harus di dalam ruang lingkup kebenaran. Kita lihat di dalam ayatnya. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya ini hidup atau mati itu adalah milik Tuhan, bukan milikku sendiri. Tubuhmu itu bukan milikku sendiri, hidupmu itu, tetapi milik Tuhan. Oleh karena kalau kita hidup, kita harus hidup untuk Tuhan. Bahkan dikatakan kalau kita mati pun, kita mati juga untuk Tuhan. Mungkin saudara berkata, loh, kalau hidup untuk Tuhan berarti aku hanya boleh mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Salah. Kita boleh mengerjakan segala sesuatunya, tetapi yang jelas satu hal, jangan pernah keluar dari jalur kebenaran. Hidup kita ini untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan juga untuk Tuhan. Saudara ingat ada ayat yang mengatakan, pada waktu aku lapar, engkau memberikan aku makan. Pada waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang bertanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan telanjang? Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau lakukan terhadap saudaramu yang paling hina, itu engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. haleluya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya untuk Tuhan. Jadi kalau engkau mempunyai prinsip hidup seperti firman yang kita dengar saat siang
tidak ada pimpinannya di tempat. Tetapi kalau engkau mempunyai prinsip bahwa apa yang kau kerjakan itu semuanya adalah untuk Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi prinsip dan komitmen sebagai orang percaya bahwa kalau kita hidup, biarlah hidup kita untuk Tuhan. Bukan berarti saudara dan saya harus semuanya menjadi hamba Tuhan, harus menjadi seorang pendeta, bukan. Itu karunia saudaraku yang terkasih. Tetapi satu hal yang kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, kerjakanlah seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan kepada siapapun juga. Haleluya. Ini pengajaran sangat luar biasa dan banyak orang melakukan. Banyak orang, kalau saya ingat dulu ya, contohnya ada yang memberi sesuatu kepada seseorang, yang diberikannya itu yang sisa-sisanya yang terburuk. Itu salah. Jangan pernah memberikan yang terburuk kepada orang lain, sekalipun engkau memberikannya kepada pemulung atau kepada tukang sampah. Berikanlah yang terbaik, karena engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ketiga mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ada pertanyaan, siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Tuhan itu kan kudus. Pasti tempat dia ada pun harus kudus. Jadi kalau kita mau naik ke gunungnya Tuhan, mau berdiri di tempat kudusnya Tuhan, kita pun juga harus kudus. Mungkin kita berkata, mana ada orang yang kudus. Tetapi ini suatu perintah, saudaraku. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu di Alkitab, saudara, ini tidak mungkin tidak dapat dilakukan. Pasti dapat dikerjakan. Maka Tuhan menulisnya di dalam Alkitab saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Imamat pasal 20 ayat ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Haleluya. Kuduslah kamu bagiku. Banyak orang dunia berkata nggak mungkin, tidak ada orang yang kudus. Ya. Orang kalau berdebat di medsos itu kadang-kadang sedih saya. Banyak sekali pemahaman orang Kristen ini yang masih kacau balau, yang belum memahami kebenaran yang sesuai. Kuduslah kamu bagi. Artinya ini perintah. Kalau kita ingin naik ke gunung kudusnya Tuhan, kalau kita mau berdiri di tempat kudusnya Tuhan, berarti kita juga harus kudus. Loh, bagaimana caranya? Kita kan masih hidup di dunia, masih bergaul, masih bersosialisasi, masih bekerja. Kita kan tidak hidup di akuarium yang hanya satu lokasi aja, di situ saja kita berputar-putar. Tetapi ada aktivitas kita harus keluar. Bagaimana kami menjaga kekudusan itu? Orang berkata itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena ini firman yang artinya bisa dikerjakan oleh setiap manusia yang memang mau naik ke gunungnya Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam Alkitab kita Ulangan pasal 28 ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditentukannya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan kita sebagai umatnya yang kudus. Tuhan yang menetapkan saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa disebut umatnya yang kudus atau tidak. Tetapi ingat satu, di
sini dikatakan Tuhan menetapkan kita umat sebagai umatnya yang kudus. Jika artinya ada syaratnya. Ada syaratnya bila mana supaya engkau disebut sebagai umatnya yang kudus, yang berhak untuk naik ke gunung Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita berpegang kepada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, itu perintah Tuhan. Jika kita berpegang kepada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, bukan berarti kita tinggal di akuarium yang tidak bersosialisasi. Saudara boleh bekerja, saudara boleh melakukan aktivitas saudara, saudara bisa bersosialisasi dengan siapapun juga. Kuncinya hanya satu, apapun yang kau lakukan, jangan di luar daripada rel kebenaran Tuhan. Itu saja, itu yang disebut kekudusan. Jadi kudus itu bukan berarti kerjaan kita hanya berdoa, hanya memuji Tuhan di rumah kita, tidak ngapa-ngapain, salah. Tetapi kekudusan itu bisa kita jaga dengan kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun engkau di lingkungan orang yang tidak bertobat, engkau tetap bisa menjaga kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mau saudara dan saya bisa naik ke gunung Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Memang itulah tujuan Tuhan, supaya saudara dikembalikan kepada apa yang menjadi cita-cita Tuhan, yaitu memiliki kekudusan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam ayat keempat mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini orang yang berhak naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Disitulah kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan gunung Tuhan, saudara, dan di situ pun engkau akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara ingat sejarah Musa ketika bertemu dengan Tuhan, ketika di gunung Horeb, saudara pun dikasih. Ketika Musa turun, mukanya Musa bercahaya, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga kalau kita bisa naik ke gunung Tuhan, hidup kita juga akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan pernah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tuhan itu sangat mengasihi orang yang mempunyai hati yang bersih. Hati ini adalah pancaran dari kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, maka pasti apa yang kita lakukan juga bersih. Tapi kalau hati kita sudah penuh dengan kekotoran, apapun yang kita lakukan biasanya pasti banyak pelanggaran. Maka Tuhan menginginkan hati yang bersih. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Haleluya. Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang tulus dan bersih hatinya. Hati ini harus kita jaga. Hati ini harus kita jaga supaya jangan mudah tersinggung, jangan pernah mempunyai dendam, jangan pernah punya rasa sakit hati, tidak mempunyai akar air. Bagaikan burung merpati. Burung merpati itu tidak mempunyai empatnya. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, yang terlihat nampak turun dari langit itu adalah burung merpati yang gambaran daripada Roh Kudus. Karena burung merpati itu tidak mempunyai empat, tidak mempunyai akar pahit. Akar pahit ini harus kita ubah.
selalu menjerumuskan manusia ke dalam dosa, kebencian, dendam, sakit hati. Itu akan menjadi penghalang antara saudara dengan Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan kita ini harus kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita menyakiti orang lain, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Kita tahu, ingat tadi firman Tuhan, apa yang engkau lakukan, lakukanlah seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah, kalau orang lain menyakiti saudara atau menyakiti kita, biarkan saja, doakan saja. Cukup. Bagi saya prinsip seperti ini. Doakan saja. Tidak perlu kita balas, tidak perlu kita sakiti dia. Biarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangan kita ini adalah tangan Tuhan. Kan kita milik Tuhan. Seharusnya kalau kita milik Tuhan, tangan kita ini juga tangan yang menjadi milik Tuhan, yang harus kita pergunakan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tangan ini banyak mengerjakan kesalahan, ya, mencuri, mencopet. Tangan kita kan memalsukan tanda tangan hanya untuk supaya mengalirkan uang korupsi dengan berbagai macam cara. Kalau tanganmu ini adalah tangan Tuhan, seharusnya tanganmu ini menjadi berkat. Apa yang disentuh tanganmu, kata Tuhan, akan aku buat beruntung dan berhasil. Jadikan tanganmu ini adalah tangan Tuhan, supaya apapun yang engkau kerjakan dalam hidupmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kalau tangan kita ini menjadi tangan kita sendiri, tidak seberapa yang dapat kita kerjakan. Tapi ketika tangan kita menjadi tangan Tuhan, tangan yang diberkati dan juga tangan yang memberkati. Apa artinya tangan diberkati? Artinya kita menerima berkat dari Tuhan. Tangan yang memberkati, kita memberkati juga kepada sesama, kepada lingkungan kita, teristimewa kepada Tuhan. Itu kita memberkati juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di sini dikatakan yang murni hatinya. Tadi saya katakan hati yang bersih. Jangan merekayasa hal-hal yang buruk, merancangkan hal-hal yang buruk kepada orang di sekitar kita. Biarlah hati kita benar-benar menjadi hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan. Tidak perlu kita sakit hati, ya. Akar baik harus kita buang. Kalau boleh jangan punya empedu akar baik dalam empedu organ tubuh kita. Tapi jangan ada akar baik di dalam hidup kita. Ampuni. Siapapun yang menyakiti engkau, ampuni. Serahkan saja kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat pasti orang itu dilarang oleh Tuhan. Apabila dia tidak pernah berhenti dengan itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Aku tidak pernah menipu. Menipu siapa? Banyak orang Kristen justru lebih sering menipu dirinya sendiri. Berkata A, yang dilakukannya B. Itu namanya menipu diri kita sendiri. Apalagi kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Kalau kita datang beribadah, artinya sebenarnya tujuan kita pasti untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika firman disampaikan, banyak orang pura-pura tidak mendengar ataupun mendengar tetapi dilupakan. Karena firman ini, firman Tuhan berkata bagaikan pedang bermata dua. Sedang firman itu sebenarnya bukan hanya kepada saudara, tapi juga kepada saya. Jadi pedang ini bisa mengorek
mukanya sudah mulai ya menguning atau agak bau-bau, pasti kalau kita ke dokter itu pasti luka kita itu akan dikorek. Demikian juga ada penyakit dalam. Saya mau tanya, apa yang dilakukan dokter untuk operasi? Ada yang dikorek dari dalam, yang busuk-busuk itu dikorek, yang menjadi penyakit itu dikorek, dibuang supaya bersih. Demikian juga firman yang kita dengarkan, sekalipun itu pahit, sekalipun itu pedas, sebenarnya itu sudah mengorek segala ketinggalan kita, segala dosa kita dikorek supaya dibuang, karena ini yang menjadi penyakit hidup saudara. Harus dibuang, dikorek dan dibuang yang supaya saudara menjadi manusia yang sehat. Itu kan tujuan pengobatan. Demikian juga mendengarkan firman itu sebenarnya sudah datang ke tempat ini, saudara sebenarnya sudah berubah. Supaya apa? Supaya disembuhkan jasmani kita, disembuhkan rohani kita, disembuhkan ekonomi kita. Jadi harus ada yang dikorek. Jadi jangan pernah engkau hanya mendengar tetapi tidak melakukan, berarti engkau sedang menipu dirimu sendiri. Untuk apa saudara datang beribadah? Untuk apa saudara mendengar tetapi kalau kita tidak mau melakukan, salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Sumpah orang Kristen ini paling banyak. Kalau sedang membutuhkan pertolongan, waduh, janjinya selangit sama Tuhan, benar enggak? Ya kan? Tuhan, aku mau janji setia sama Tuhan. Kalau engkau tolong saya, kalau engkau sembuhkan saya, banyak janji-janji orang Kristen. Sumpah itu apa? Sumpah itu janji yang sudah diikrarkan kepada Tuhan. Sering kan? Aku melayani Tuhan, tapi lihatlah. Banyak pelayan-pelayan yang mundur. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang mundur. Saya baca di medsos, ada seorang yang dulu sudah pernah menjadi seorang hamba Tuhan dan akhirnya dia tinggalkan pelayanannya. Dia setiap hari seperti dikejar-kejar, sampai dia menangis di medsos, bisa nggak saya kembali kepada pelayanan saya, di mana yang sudah saya tinggalkan. Saudara, kalau saudara ingin mencari hidup, jangan engkau melayani. Kalau hanya jasmani yang kau pikirkan, kalau hanya uang yang engkau pikirkan, jangan engkau melayani. Bisnis aja terus, tidak perlu kita melayani. Tetapi ketika engkau melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak usah engkau menggebu-gebu untuk mendapatkan materi, tetapi materi itu Tuhan yang kirimkan dengan caranya sendiri. Dengan cara Tuhan. Sumpah kita kepada Tuhan itu dicatat Tuhan. Janji Tuhan itu kan gak pernah diingkari dan selalu ditepati. Janji Tuhan itu diingat terus kepada saudara dan saya. Dan janji saudara pun itu dicatat oleh Tuhan. Apa janjimu kepada Tuhan itu akan dikejar. Saudaraku yang dikasihi itu, saudaraku yang dikasihi, kalau dulu saya ketika waktu masih SMA, saya pernah punya janji sama Tuhan. Tapi Kristen saya hari ini masih Kristen yang belum mengerti arti bertuhan yang sebenarnya. Ketika bapak saya sakit parah, sudah sangat kritis, saya menangis. Bapak saya tidur di ranjang, saya di bawah, saya menangis. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan bapak saya. Kalau engkau sembuhkan bapak saya Tuhan, saya berjanji, saya akan menjadi hamba. Itu mulut saya itu ngomong seperti itu. Dan saudara kasih Tuhan benar. Tuhan menyembuhkan bapak saya. Ketika bapak
saya sudah sembuh. Saya lupa dengan janji saya. Terus terang aja saya lupa. Saya nggak ingat lagi apa yang saya katakan di dalam doa saya. Akhirnya saya sekolah, kuliah pun saya sudah sangat kontak sekali dengan apa janji saya kepada Tuhan. Janji saya kan jadi hamba Tuhan. Karena saya sekolah teologi ya dong, iya kan? Tapi saya tidak sekolah teologi ya. Justru karena saya sekolah jurusannya sosial politik, bayangkan saja. Udah beda banget, ya. Dan saya aktif di dunia politik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah manusia sering melupakan apa yang menjadi janjinya kepada Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak pernah lupa. Saya nggak pernah ingat lagi, saudara. Saya ingat itu setelah saya mulai melayani Tuhan. Lah, kok saya lari juga ternyata ya menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah ada rancangan menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi sekarang mengembalakan jemaat. Gak pernah ada pikiran saya ke situ, walaupun itu adalah janji saya kepada Tuhan. Sekolahnya saja sudah beda jauh. Kerja juga kerja di perusahaan, gak pernah saya yang melayani ikut melayani aja, ikut-ikutan saja. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap janji kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika pacaran dengan Bapak Gembala belum hamba Tuhan, belum kembali, masih sama-sama kerja di kantor menjadi seorang karyawan di perusahaan. Gak ada tujuan kita. Tetapi justru ketika mau menikah, Bapak Gembala itu sudah mengatakan, saya sudah tidak bisa membendung hati dan jiwa saya atas panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya nggak bisa elakkan. Dia katakan langsung gitu, saudara. Kalau engkau mengizinkan saya keluar dari pekerjaan, ini yang tahu cuma saya, keluarga saya nggak ada yang tahu. Kalau engkau izinkan saya keluar dari pekerjaan untuk melayani Tuhan, maka kita menikah. Tapi kalau engkau tidak mengizinkan saya melayani Tuhan, kita putus sampai di situ. Bayangkan saja saudara yang dikasih Tuhan. Disitulah saya berdoa. Akhirnya saya katakan, apa yang menjadi panggilan kerja? Layani. Tapi ingat, jangan larang saya untuk tetap bekerja. Saya katakan, kenapa kamu masih mau bekerja? Saya melayani Tuhan. Saya katakan, kalau engkau melayani, merintis bukan hal yang mudah. Saya tidak mau engkau melayani, tetapi hidup kita menjadi berat jemaat. Itu saya katakan langsung. Saya tidak mau kalau kita hidup melayani Tuhan, tetapi hidup kita menjadi beban jemaat. Saya tidak mau. Oke, kalau kita kerja, saudaraku yang dikasih itu, karena saya mau membuang image bahwa hamba Tuhan itu hidupnya 100% tergantung kepada jemaat, atau hidupnya meminta-minta seperti bapak saya itu orangnya keras. Ya, namanya pengacara ya, keras, saklek kalau ngomong. Pendeta ini kalau datang cuma minta-minta katanya. Padahal tidak semua pendeta seperti itu kan, tapi memang ada yang melakukannya seperti itu, dan itulah yang menjadi prinsip hidup saya. Makanya saya tidak pernah berkata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sudah berjalan melayani Tuhan, lihat ya, kenapa justru Bapak Gembala duluan yang pergi. Bapak Gembala itu tahu setiap hari olahraga, berjalan kaki, nggak mau itu santai-santai. Apa yang dikerjakan? Kalau secara fisik Bapak Gembala itu lebih kuat daripada saya.
yang sebenarnya sering mengalami sakit. Dan saya kalau sakit itu biasanya benar-benar drop. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi janji saya kepada Tuhan ternyata itu dikejar oleh Tuhan. Sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Karena janji saya mengatakan saya akan menjadi hamba. Saudara yang dikasihi, lihat Bapak Gembala Perkebunan. Artinya 100% tanggung jawab pelayanan ada di pundak saya. Saya mulai belajar untuk menjadi seorang hamba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah janji kita kalau kepada Tuhan. Jangan main-main, karena itu akan dikejar Tuhan. Lihatlah, kalau sudah ditentukan Tuhan, lari seperti apapun jurus, tetap ditangkap oleh Tuhan untuk kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan. Haleluya. Di sini di ayat kelima mengatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang dikasihi, orang-orang yang bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan, yang berdiri di tempat kudusnya Tuhan, dialah yang berhak menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Tuhan. Tuhan kita itu adil. Saudara, adil. Apa yang ketabur itu yang akan kau terima. Bila mana kita menjadi orang yang setia, kesetiaan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan kita itu adil. Jadi saudara, dengan saudara tetap ada di tempat ini beribadah setia, saudara akan melihat perbedaan dengan mereka yang tidak setia. Pasti beda. Kenapa? Tuhan kita adil. Masa kita berikan waktu kita yang terbaik, tenaga kita yang terbaik, persembahan kita yang terbaik, masa sama dengan mereka yang ogah-ogahan, yang tidak serius bertumbuh? Gak mungkin sama, pasti beda. Oleh karena itu tetap bertahan, karena kita yang berhak menerima berkat Tuhan. Di ayat ke-6 mengatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu yang Allah ya. Angkatan orang-orang yang menanyakan dia, artinya orang-orang yang senantiasa ingin tahu tentang Tuhan. Bertanya itu pasti ingin tahu. Menanyakan Tuhan itu sebenarnya seperti apa? Tuhan itu, mengikut Tuhan itu harus seperti apa? Ini harus menjadi pertanyaan orang Kristen. Jangan hanya sekedar datang beribadah pulang tidak membawa apa-apa. Tetapi harus ada perubahan yang bisa dikerjakan dalam hidup kita oleh Tuhan. Karena hati kita terbuka. Tapi ketika hati kita tertutup, maka Tuhan tidak bisa bekerja apa-apa. Oleh karena itu saat siang hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa menanyakan tentang Tuhan, tentang Dia. Apa Tuhan yang harus aku kerjakan? Dan di sini dikatakan yang mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari bukan karena wajah Tuhan itu sembunyi, tetapi artinya di sini kita senantiasa berusaha datang menemui Tuhan. Dengan saudara ada beribadah, setia mengasihi Tuhan, saudara sedang menemui Tuhan. Kita lihat di ayat Mazmur, Mazmur ya, Yesaya 18 ya. Yesaya 18 ayat 20b tadi. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Haleluya. Tadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa kita yang berhak menerima berkat daripada Tuhan. Di sini dikatakan di dalam kitab Yesaya, orang benar itu akan
kebenaran itu bukan tidak ada upahnya. Tetapi justru ketika kita melakukan kebenaran ada upah, yaitu berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Kita harus senantiasa menyanyikan Tuhan. Menyanyikan Tuhan itu artinya apa Tuhan yang harus aku lakukan? Apa lagi Tuhan yang harus aku kerjakan? Itu artinya kebenaran yang kita lakukan dalam hidup kita itulah yang akan mendatangkan berkat dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 7 mengatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Haleluya. Ini suatu gambaran di mana kita ini ada termasuk angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, ya, yang mencari wajah Tuhan. Kenapa di sini dikatakan tanah yang menghisap air hujan? Tanah itu siapa? Tanah itu saudara dan saya. Kita ini kan terbuat dari tanah, kan ciptaan Tuhan. Ini adalah sebuah gambaran yang nyata. Air hujan itu adalah pengajaran kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan maupun oleh hamba-hambanya. Kita lihat ayatnya dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang kedua. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Haleluya. Pengajaran kebenaran yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ialah itu menjadi pengajaran kebenaran. Saudara yang dikasihi, artinya kalau kita kembali dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 7 nanti, di mana tanah menghisap air hujan, itu sebenarnya mengandung sebuah arti. Kalau hujan itu turun pasti dihisap oleh tanah. Tapi kalau hujan tidak bisa lagi dihisap oleh tanah, itu pasti akan menyebabkan bencana, yaitu banjir. Tetapi Tuhan mengatakan tanah yang menghisap air hujan itu yang akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Saudara dan saya, tadi saya katakan tanah itu adalah saudara dan saya, dan hujan itu adalah pengajaran kebenaran. Maka di sini menggambarkan setiap tanah, setiap hati kita, setiap manusia yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar menerima, tapi masuk, meresap, menyatu di dalam kehidupannya, maka dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, yang artinya yang menjadi manfaat bagi orang lain. Dalam kekristenan kita harus menghisap firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari Sabat. Firman Tuhan tadi bagaikan air hujan, itu harus kita hisap, menyatu dengan hidup kita, menyatu di dalam diri kita, dan terpancar buahnya melalui sikap, karakter, dan perbuatan kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Di sini dikatakan dialah yang berhak menerima berkat itu. Kitalah angkatan orang-orang yang diberkati Tuhan jika kita mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ini mengatakan, di ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia yang mencari wajah-Mu, ya Allah, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu gambaran bahwa orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang mencari Tuhan. Kalau orang tidak mencari Tuhan, dia tidak akan pernah peduli dengan kebenaran. Mereka tidak akan pernah peduli dengan firman Tuhan. Itu kalau tidak pernah mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara dan saya ada di tempat ini, kita
sedang bertemu dengan Tuhan. Karena kita mau mencari, ada usaha kita untuk datang. Mencari itu berarti usaha loh. Gak ada mencari sudah ada di tempat langsung kita ambil. Kalau mencari berarti ada usaha kita. Untuk datang ke tempat ini ada usaha kita kan, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan uang, ongkos ataupun persembahan. Itu ada bayarannya. Tapi ingat, bayaran itu dikembalikan Tuhan kepada kita. Karena dikatakan di dalam ayat ini, Dialah yang berhak menerima berkat Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siapapun kita bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan kalau kita sudah melakukan setiap persyaratannya untuk kita boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Ketika kita boleh menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, hidup berpegang kepada kebenarannya dan melakukan setiap apa yang menjadi perintahnya, maka ada yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat ke-7 dan ke-8 angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ketika kita boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan, kita boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan, ada yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau tadi kita sudah mengerjakan setiap apa yang menjadi persyaratan Tuhan untuk kita masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan, maka Tuhan ada yang dikerjakan untuk saudara yang sama. Di sini dikatakan firman Tuhan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pintu-pintu gerbang ini sudah tertutup berabad-abad. Bayangkan saja, kalau pintu gerbang tertutup berabad-abad, itu pasti pintu gerbang itu sudah karatan, sudah susah untuk diangkat. Ya kan? Kalau pintu baru kan gampang diangkat. Kalau pintu yang berabad-abad itu sudah karatan, sudah sangat sulit untuk diangkat. Demikian juga ketika pintu-pintu itu masih tertutup, itu sebenarnya sedang menutup hubungan saudara dengan Tuhan. Itu sedang menutup berkat Tuhan turun atas saudara. Itu yang menutup setiap jalan kita. Dan itu juga yang menutup masa depan kita. Tetapi ketika kita sudah boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, firman Tuhan berkata, sekalipun pintu gerbang itu berabad-abad tertutup, Tuhan berkata, terangkatlah, terbukalah. Supaya apa? Supaya masuk Raja kemuliaan. Kalau engkau sudah hidup di dalam kekudusan Tuhan, melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Raja kemuliaan yang di sini dikatakan adalah Tuhan sendiri akan masuk di dalam hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang dikerjakan Tuhan, ada yang kita kerjakan, ada juga yang dikerjakan Tuhan untuk saudara dan saya. Ingat, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ketika engkau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan juga pasti mengerjakan sesuatu untuk engkau, perbaikan hidup. Sehingga ketika pintu gerbang itu terangkat dan sudah berabad-abad tertutup, maka terbuka juga jalan, juga terbuka hubunganmu dengan Tuhan, terbuka juga masa depanmu, terbuka juga segala berkat yang bisa menjadi milikmu. Karena itu Tuhan masuk ke dalam baitnya yang kudus, yaitu saudara dan saya. Dia hanya mau masuk ke dalam bait yang kudus. Dia tidak nantinya berdiam di tengah orang yang berdosa. Oleh karena itu kita harus belajar untuk terus memperbarui hidup kita hari lepas hari, supaya kita terus berjalan di dalam hidup dalam kekudusan. Bukan berarti
engkau dimanapun engkau berada, jangan pernah keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi itu, kenapa pintu itu berabad-abad tertutup? Kenapa pintu itu berabad-abad tertutup? Mungkin kakek nenek bapak ibu kita dulu tidak mengerti, belum mengenal apa yang harus dikerjakan untuk hidup di dalam kekudusan. Berabad-abad pintu itu tertutup, saudara. Maka banyak sekali manusia atau orang Kristen yang hidupnya tertutup jalan, yang hidupnya tertutup masa depan. Kenapa? Karena mereka hanya orang Kristen saja. Mereka tidak menggali kekristenan yang sebenarnya itu seperti apa. Seharusnya sebagai orang Kristen yang mengatakan diri kita percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita harusnya mencari jawaban dari segala persoalan dalam hidup kita. Kenapa aku seperti itu? Apa Tuhan yang harus aku lakukan supaya ada perubahan di dalam hidupku? Inilah jawabannya. Naiklah ke gunung kudusnya Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka hidupmu juga akan dipenuhi dengan kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan masuk dalam hidupmu, Dia bukan hanya sekedar duduk ongkang-ongkang tidak mengerjakan sesuatu, tetapi ketika Tuhan masuk di dalam hidupmu, masuk di dalam setiap aspek kehidupanmu, pasti ada yang dikerjakan Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki masa depan. Kita lihat di dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 16 dan 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Di sini dikatakan kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jadi kalau engkau ingin menjadi bait Allah, tempat kudusnya Tuhan, maka di sini dikatakan kita harus hidup menurut firman Allah. Dan ketika kita sudah menjadi bait Allahnya Tuhan, menjadi bait kudusnya Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan diam bersama-sama dengan engkau. Di sini juga dikatakan dan hidup di tengah-tengahmu. Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Di sini dikatakan aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Luar biasa. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kesulitan apa yang kita dapat selesaikan? Kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, penyakit apa yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, kenapa engkau masih takut dengan masa depan? Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, kenapa engkau masih takut? Bagaimana nanti nasib anak-anak? Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menempati setiap apa yang dijanjikan. Dan yang lebih hebat lagi, kita bukan hanya menjadi umat. Di ayat yang ke-10 mengatakan, di ayat yang ke-18 mengatakan, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan.
Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kita bukannya sekedar menjadi umat Tuhan, dan bukan hanya Tuhan menjadi Allah kita, tetapi Bapa kita. Tuhan Yesus akan menjadi Bapamu, Bapakku. Bapa jasmani kita bisa mengecewakan kita. Bapa jasmani kita bisa menyakiti kita. Tetapi Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang begitu luar biasa kasih sayangnya. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Bapa kita aja, firman Tuhan berkata, yang jahat tidak mungkin memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Bapa kita yang masih sering mengecewakan kita tidak akan memberikan ular ketika anaknya minta ikan. Itu Bapa yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tetapi Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang sangat mengasihi engkau, sehingga engkau tidak perlu takut akan hari esok. Engkau tidak perlu takut akan apa yang engkau makan minum. Kuncinya satu, masuklah di dalam minum kudusnya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan juga menjadi bagian hidup kita. Saudara dan saya tidak dapat menjamin masa depan kita, tapi yang dapat menjamin hidup saudara sampai akhir hidup kita hanya Tuhan yang kita sembah saat siang kali. Satu saja, dan Tuhan mau duduklah di dalam kekudusan Tuhan, pegang perintah Tuhan, dan lakukan setiap kebenaran yang dikehendaki. Maka engkau akan disebut sebagai umatnya yang kudus, yang berhak menerima kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang yang memang sudah disebut oleh Tuhan